Halo Talavers. Akhirnya setelah sekian lama ada juga nih low MPV di Indonesia yang mengadopsi sistem hybrid. Kenalin nih, Suzuki R3 Hybrid. Wih, pilihan menarik buat kaum-kaum yang males mampir pom bensin. Kan pasti irit. Eits, jangan salah. Sistem hybrid di sini nggak kayak yang kalian kira ya. Walaupun memang sejak dulu R3 dikenal sebagai mobil yang irit, pertama kali hadir di ajang Delhi Auto Show 2012 silam, konsep R3 langsung mencuri perhatian khalayak otomotif. Melihat animo yang cukup kencang, akhirnya Suzuki Indomobil sebagai ATPM Suzuki di Indonesia memboyong versi mobil ini ke tanah air sekaligus menjadi penantang pertama duet maut Avanza Xenia. R3 seakan menjadi game changer sekaligus inovator penggerak depan di kelas low MPV yang dari dulu cuma begitu-begitu aja karena nggak punya saingan. Makanya performa penjualannya juga cukup stabil dan membanggakan di awal kehadirannya. Tapi semua berangsur melandai saat penantang-penantang lain datang dengan daya saing yang lebih memukau. Alhasil, Suzuki kemudian mengeluarkan jurus pamungkas mereka dengan meluncurkan generasi terbaru dari R3. Namun, agaknya generasi terbaru ini masih kurang begitu greget secara inovasi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Makanya, di tahun 2022 ini mereka menghadirkan R3 facelift dengan teknologi hybrid ini. Ya, walaupun membawa teknologi yang pertama di kelasnya, tapi secara penampilan, R3 ini cuma berubah dikit banget dari versi sebelum facelift. Dari sektor depan aja, yang berubah hanya di grill yang kini punya motif baru buat varian GX. Beda dengan varian Suzuki Sport yang gak ada ubahan di depan. Headlamp masih sama, bumper masih sama, body kit pun masih sama. Sayangnya, bahkan update berupa teknologi LED buat lampu depannya aja belum dikasih. Waduh, di sisi samping profilnya pun masih serupa. Gak ada tarikan garis yang gak perlu dan merusak penampilan, tapi sekaligus gak ada yang terlalu menarik juga. Khusus buat varian Suzuki Sport, selain side skirt sederhana, ia juga mendapat velg baru yang masih berukuran 15 inci. Jauh banget ketinggalan dibanding rival-rivalnya yang udah 17 inci. Oh iya, buat yang punya mata jeli, kamu bisa tahu kalau velg ini sebenarnya nggak baru-baru amat. Cuma finishingnya aja yang diganti menjadi two-tone polish. Di belakang lebih minimalis lagi ubahannya. Cuma ada garnish chrome yang panjang banget plus emblem hybrid buat ngasih tahu mobil belakang, woi, mobil gua hybrid loh. Sisanya nggak ada perubahan, stop lampnya LED walaupun sein dan lampu mundur bohlam dan body kit buat varian Suzuki Sport yang rada keramaian ini. Nah, di dalam baru deh sedikit ada ubahan dari versi pre-facelift apalagi buat yang tipe GX. Karena sekarang baik jok, dashboard, dan trim pintunya dilabur warna gelap dan aksen kayu yang juga bernada sama. Sayang banget ya, saat rivalnya masih pertahanin nuansa terang at least di beberapa bagian, ini malah full black. Terlebih lagi buat varian Suzuki Sport yang aksen kayunya diganti motif karbon. Dari segi layout juga masih sama, bentuk dashboard yang simple dan elegan khas Suzuki ditambah dengan layar semi-floating untuk sistem entertainment di tengah plus kontrol AC digital di bawahnya. Setirnya pun salah satu yang paling keren di kelasnya. Tanpa ada ubahan berarti soal layout, itu berarti komplain orang-orang yang agak OCD belum hilang juga. Iya, coba perhatiin deh. Desain dashboardnya ini gak persis di tengah dan simetris sama persneling dan center konsol. Persis sama hatchback mungil mereka yang mengalami hal serupa ya. Tapi seenggaknya R3 masih punya salah satu kabin ternyaman di kelasnya. Itu karena efek material jok yang lembut, empuk dan tebal bahkan sampai baris ketiga. Gak kayak rivalnya yang itu tuh. Di dalam kabin tadi juga sebenarnya ketambahan fitur yang lumayan oke. Yap, R3 facelift sekarang sudah punya cruise control. Itu pun juga cuma cruise control biasa, belum adaptif seperti yang lagi tren belakangan ini. Udah, itu aja. At least ada sih, gak kayak rivalnya yang sama sekali belum. Veloz.
Selebihnya fitur-fitur yang udah ada sebelumnya, push start stop button yang udah termasuk keyless entry-nya. Di instrumen cluster ada MID TFT full color yang punya informasi cukup lengkap. Apalagi kontrol AC digital yang udah ada auto dan heaternya. Buat safety-nya, R3 ini masih lumayan konvensional, apalagi dibanding si pemimpin pasar yang punya sistem keselamatan aktif. Airbag cuma ada di sisi pengemudi dan passenger depan. Rem ABS, EBD, serta ISOFIX di bangku belakang. Cuma itu aja, bahkan rem belakangnya masih tromol. Waduh, kok pelit banget sih kasih soal safety. Tapi yang menjadi bintang utama dari R3 ini adalah sistem hybrid yang ia bawa. Oke lah, beberapa di antara kamu mungkin ingat kalau bertahun-tahun lalu Suzuki juga pernah menjual R3 hybrid. Namun saat itu, sistem hybrid sederhana tersebut dipasangkan dengan mesin diesel 1300 cc. Selisih sekitar 5 tahun berlalu, apakah sistem hybridnya udah jauh lebih canggih? Well, enggak juga. Gini, kita mau kasih tahu kalau sistem hybrid di R3 baik yang keluar di tahun 2017 atau yang baru ini bukan berarti hybrid yang bisa ditemui di mobil-mobil lansiran Toyota, Nissan, atau Honda dan Mitsubishi. Kalau mobil-mobil yang kita sebutin barusan bisa gerakin mobil dengan tenaga listrik sepenuhnya plus ngasih sensasi berkendara ala EV yang hening dan spontan, R3 hybrid ini jauh berbeda. Secara teknis, hybrid punya Suzuki ini jauh lebih sederhana karena nggak tersambung langsung dengan roda, melainkan menuju komponen yang disebut Integrated Starter Generator. Komponen ini tugasnya membantu mesin bensin saat berakselerasi keras. Mirip-mirip sistem diskutik yang sempat viral itu. Makanya, meski punya embel-embel hybrid, nggak ada penambahan tenaga secara signifikan di unit mesin 1500 cc-nya yang di atas kertas sanggup melontarkan tenaga 104 PS dan torsi 138 Nm. Bukannya nggak berguna, bantuan dari ISG tersebut bakal berdampak ke efisiensi bahan bakar. Karena mesinnya bekerja lebih ringan, klaim mobil ini sanggup mencatatkan konsumsi BBM 20-an kilometer per liter di rute kombinasi. Memang nggak seirit hybrid pada umumnya, tapi ini udah jauh lebih hebat dari versi non-hybridnya. Karena prinsip kerja yang sederhana itu pula, baterai lithium ion yang digunakan pun cukup yang kecil aja. Selain membantu akselerasi, sistem ini juga membantu saat starter. Apalagi R3 sekarang punya idling stop yang bisa mematikan mesin saat berhenti sementara. Asiknya, Suzuki selalu punya taktik buat bikin produk mereka sangat-sangat menarik. Udah hatam kan sama triknya? Yup, harga. Meski dengan embel-embel hybrid di belakangnya, itu nggak serta-merta bikin R3 jadi melambung tinggi. Tipe GX manual sebagai entry level cuma dibanderol Rp270,3 juta. Sedangkan Suzuki Sportmatic di angka Rp292 juta. Kompetitif banget kan? Mengingat para rivalnya aja udah tembus 300 semua.